Selamat pagi, saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita, semuanya sehat? Oh, puji Tuhan. Mari untuk menyambut renungan pagi, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah, untuk hari yang baru yang Kau karuniakan kepada kami. Semalaman telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik. Itu pun kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami melakukan segenap aktivitas kami sepanjang hari, kami membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, biar renungan pagi ini membawa kami kepada satu kehidupan yang lebih berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudara, tema pagi hari ini yaitu penyembahan yang benar. Terambil dari Yesaya 1 ayat 13 bagian A. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Saudaraku yang kekasih, penyembahan itu harus berasal dari hati. Dengan demikian kita datang menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kerinduan, dengan hati yang memuji-muji, memasyurkan, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, apabila penyembahan itu tanpa hati, itu bukanlah suatu penyembahan. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, bukan hanya sebatas ucapan bibir belaka. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 6b sampai ayat 7 demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah saudara, buka hati dan izinkanlah Roh Kudus membimbing, menuntun, dan menyucikan hati kita, supaya kita dapat menyembah Tuhan secara benar. Jika Roh Kudus memegang kendali hidup kita, pikiran dan hati kita akan benar-benar siap dan terfokus kepada Tuhan sepenuhnya, tidak lagi bercabang. Nah saudara, menyembah dalam kebenaran berkenaan dengan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita dalam keadaan tidak benar, alias masih ada dosa yang belum dibereskan, kita tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Apa sebabnya? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Hidup dalam kebenaran atau hidup di dalam kekudusan adalah inti penyembahan orang percaya. Penyembahan orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan akan menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Sebaliknya, penyembahan yang tidak sungguh-sungguh, baunya adalah kejijikan bagi Tuhan. Yesaya 1 ayat 13a. Tuhan tidak suka dengan penyembah-penyembah yang tidak benar. Kelihatan rohani, beribadah kepadanya, tetapi hatinya menjauh dari Dia. Itulah sebabnya Tuhan tidak asal mencari penyembah-penyembah. Yang Ia cari adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dengan kesungguhan hati, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, sekarang bukan waktunya kita bermain-main dalam hal penyembahan kepada Tuhan. Mari lakukan dengan sungguh seperti yang dilakukan oleh perempuan yang membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi kepada Yesus. Nah saudaraku, yaitu dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Jadi untuk menyembah yang benar, ada harga yang harus kita bayar. Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Tuhan sebagai bukti ia lebih mengasihi Tuhan daripada apapun juga.
Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Tanpa kesungguhan hati dan ketaatan, penyembahan kita akan sia-sia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, firman-Mu sudah berkata-kata di dalam diri kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Benar ya Tuhan, kami harus hidup di dalam kebenaran. Karena firman-Mu berkata, akan tiba waktunya, bahkan sudah tiba saatnya, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ajar kami hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam kekudusan, tanpa ada dosa lagi yang masih tersimpan yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan ataupun terhadap sesama kami. Hati kami harus benar-benar sudah bersih dari segala kekotoran dosa apapun. Itu sebabnya firman-Mu sudah memberikan kepada kami penegasan supaya kami ketika menyembah kepada Engkau betul-betul menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak saatnya lagi kami menyembah tetapi hati kami bercabang. Sementara mulut kami berbicara di dalam doa, tapi pikiran kami melayang kemana-mana. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajar kami berfokus memandang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Sampai kami merasakan Engkau hadir, mendengar, menjamah kami. Sehingga ketika kami selesai berdoa, sukacita surga memenuhi hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Sekarang kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, dan memberkati segala pekerjaan dan usaha kami. Sementara anak-anak kami semuanya dalam urusan masing-masing, Tuhan juga sertai, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati mereka. Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang masih sakit, entah di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan datang menjamah dan menyembuhkan mereka. Biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Dan jangan lupa klik like ataupun subscribe ya Tuhan, supaya benar-benar ini menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa share kepada mereka. Amin.